Presiden Prabowo dengan jajaran kabinetnya belum lama ini berangkat ke Amerika Serikat dan kemudian menunaikan kerjasama terkait dengan tarif perdagangan, di mana pada saat itu Indonesia dijatuhkan sanksi tarif oleh Amerika Serikat sebesar 32%. Klaim dari kabinet Presiden Prabowo, mereka dengan negosiasinya, dengan lobby-lobbynya berhasil menurunkan dari 32% menjadi 19%. Kira-kira ada 1.800 produk yang kemudian disepakati. Sementara produk dari Amerika Serikat itu dikenakan tarif 0% ketika masuk ke kawasan Indonesia. Tapi menariknya adalah Presiden Donald Trump sehari setelah penandatanganan itu diberikan sanksi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, di mana tarif yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump sebagai eksekutif di Amerika Serikat dinilai melanggar undang-undang di Amerika Serikat, yang dimana seharusnya Donald Trump sebagai presiden itu berkonsultasi dengan Kongres di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kecewa terhadap putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif dagang global. Trump kemudian merespon putusan tersebut dengan mengumumkan tarif dagang global sebesar 10%. Alhasil kemudian Donald Trump melakukan revisi terhadap tarif yang dikenakan kepada beberapa negara itu, termasuk Indonesia, sehingga kemudian hari ini Donald Trump memberikan tarif global 10% kepada negara-negara yang bermitra dagang dengan Amerika Serikat. Tapi inkonsistensi Donald Trump makin terlihat. Hari berikutnya, Donald Trump kembali menaikkan tarif itu menjadi 15%. Ini tentu saja akan membuat mungkin orang bea cukai di Indonesia menjadi bingung. Tarif mana yang kemudian harus kita jalankan di lapangan? 19, 10, atau 15%? Nah, inilah yang kemudian kenapa China melakukan gugatan kepada WTO terkait dengan kebijakan tarif Amerika Serikat yang sangat serampangan. Ini menunjukkan ketidakpatuhan Amerika Serikat kepada sistem hukum WTO. Kita tahu misalnya di pasal 1 General Agreement on Tariff and Trade WTO itu mensyaratkan soal prinsip most favored nations. Artinya tidak boleh ada diskriminasi sesama negara anggota WTO. Di pasal 2 juga dijelaskan tentang bagaimana sih mekanisme untuk menentukan tarif. Dia tidak boleh kemudian dilakukan secara ugal-ugalan dengan berlindung dengan kata perjanjian bilateral antara dua negara. Nah, di pasal 10 GATT WTO itu juga diatur mengenai bagaimana caranya transparansi harus dilakukan oleh setiap negara anggota WTO, sehingga kebijakan itu tidak terkesan diam-diam. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi ini, Indonesia harus bisa menegaskan sikapnya sebagai anggota WTO sejak tahun 1995 untuk menunjukkan bahwa ada masalah pada pengenaan tarif Amerika Serikat. Kita jangan justru mengamini apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena dengan begitu artinya Indonesia itu masuk dalam jebakan pelanggaran most favored nations. Kita menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya sedang mengakali aturan hukum WTO yang sebenarnya itu menjadi pelanggaran yang sangat nyata. Oleh karena itu, sikap Indonesia selain melakukan renegosiasi terhadap kebijakan perdagangan bilateral ini, yang berikutnya adalah meminta WTO untuk menjadi wasit yang tegas untuk menyetop permainan tarif ala Trump sehingga tidak merugikan ekonomi global saat ini.